Halo semuanya, selamat datang di channel Waktu Indonesia Cubing. Pada video ini kita akan belajar cara menyelesaikan Rubik Clock. Rubik yang mungkin jarang orang tahu ya, karena dari bentuknya saja berbeda dengan Rubik pada umumnya. Contohnya ini, Rubik 3x3. Lalu sesuai namanya, clock yang artinya jam, bisa dilihat terdapat banyak jam-jam yang ukurannya kecil di kedua sisinya. Nah, nantinya kita akan menyelesaikan atau menggerakkan jam-jam ini. Untuk tutorial ini akan dibuat dalam beberapa part ya. Part 1 yaitu video ini akan menjelaskan bagian-bagian clock, mekanismenya, notasinya, dan cara scramble-nya. Sedangkan untuk part 2 kita akan mulai masuk ke metode atau cara menyelesaikannya. Lalu di part 3 mungkin hanya menampilkan contoh beberapa solve agar lebih paham aja sih. Dan saya juga berniat untuk buat part 4 yang membahas tips-tips agar bisa lebih cepat. Dan mungkin di kesempatan lainnya kita akan bahas metode lain, misalnya 7 Simul ya. Oke, mungkin kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Sama seperti pada Rubik lainnya, kita akan mengenal namanya center. Ini centernya. Lalu edge dan corner. Dan di clock ini terdiri dari dua sisi. Lalu di clock juga kita akan melihat 4 tombol kecil di tengah. Ini kita sebut saja dengan pin. Dan kita akan melihat adanya gear di setiap sudut ya. Gear ini fungsinya untuk menggerakkan jamnya. Lalu untuk pin-pin ini, jika kita posisikan menonjol ke depan, misal pin pojok kanan atas kita tonjolkan ke depan, atau kita sebut saja dalam posisi aktif, maka jam-jam yang ada di sekitar pin, yang di sini berjumlah 4 jam, akan bisa kita gerakan. Tapi digerakannya oleh gear yang posisinya sama dengan pin yang aktif. Dalam contoh ini, pin yang aktif kan di pojok kanan atas, maka gear pojok kanan ataslah yang akan menggerakkan 4 jam ini. Contohnya seperti ini. Dan jam yang lainnya akan tetap diam. Lalu pin ini bisa kita kombinasikan. Jadi tidak hanya satu saja yang aktif, tapi bisa 2 atau 4 partnya sekaligus. Misal kita aktifkan 2 pin seperti ini ya. Ingat prinsipnya, jam yang ada di sekitar pin akan bisa kita gerakan. Jadi dalam contoh ini ada 6 jam yang bisa digerakkan. Bisa dilihat. Lalu kita bisa gerakan jamnya dengan gear yang ada di kanan bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Ingat prinsipnya, jika pinnya dalam keadaan aktif, maka bisa digerakkan oleh gear yang sesuai dengan posisinya. Contohnya ini kan yang aktif pin kanan atas dan kanan bawah, berarti bisa digerakkan oleh gear kanan atas dan gear kanan bawah. Seperti itu. Berbeda halnya jika kita menggerakkan gear yang ada di sebelah kiri. Yang gerak hanya cornernya saja, karena pinnya dalam keadaan tidak aktif. Semoga paham ya mekanisme dari Rubik Clock ini. Lanjut kita akan memahami notasi dalam clock. Notasi yang dijelaskan di sini berkaitan dengan scramble-nya. Karena secara sekilas scramble-nya ini bikin kita pusing. Coba aja dilihat. Nah, pusing kan? Tapi sebenarnya simple karena masih ada sedikit kesamaan dengan notasi Rubik pada umumnya. Misalnya ada U, R, D, dan L. Lalu maksud notasi ini ya, misalkan UR14, apa sih? 2 huruf atau 1 huruf sebelum angka adalah untuk mengatur pin yang aktif. Misal, kalau UR, U ini atas ya artinya, dan R ini kanan. Jadi kalau UR adalah kanan atas. Berarti yang ini nih, yang aktif ya, pin yang ini. Contoh lain, misalkan DL. D ini bawah dan L ini kiri. Maka DL adalah kiri bawah, berarti yang ini. Paham ya sampai sini? Nah, terus kalau misal cuma 1 huruf saja, artinya gimana? Misalnya U. Artinya kita perlu aktifkan pinnya yang posisinya ada di atas. Dalam hal ini ada 2 pin, berarti dua-duanya dalam keadaan aktif. Sekarang maksud dari angka
Terus ada simbol plus dan minus, itu maksudnya apa? Maksudnya untuk mengatur jamnya ini. Misalkan UR4+, berarti kita aktifkan pin kanan atas, lalu kita putar jamnya sebanyak 4 jam searah jarum jam. Itu kalau plus ya. Sedangkan kalau minus, berarti kebalikannya atau berlawanan arah jarum jam, seperti ini. Contoh lain, misal D3-, kita aktifkan pin yang ada di bawah karena notasinya D, lalu putar jamnya sebanyak 3 jam berlawanan arah jarum jam. Gimana, paham ya sampai sini? Lalu kita juga akan menemukan notasi all. Ini artinya semua pin dalam keadaan aktif. Misal, all 5+, berarti kita putar semua jamnya sebanyak 5 jam searah jarum jam. Di dalam scramble kita juga akan melihat notasi Y2 yang artinya flip atau pindah sisi. Nah, seperti ini caranya. Dan perlu diingat ya, cara flipnya itu ke samping, bukan ke atas seperti ini, tapi ke samping. Nah, sekarang biar lebih paham, kita coba praktekkan pada contoh scramble, dan scramble-nya bisa kalian lihat di atas video ya. Pertama adalah notasi UR1-, berarti pin kanan atas kita aktifkan, lalu gerakan 1 jam berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya DR, berarti pin kanan bawah, 4+, berarti 4 jam ya, searah jarum jam. Lalu DL, berarti kanan bawah, 4+, berarti 4 jam searah jarum jam. Selanjutnya UL, berarti kiri atas ya, 5- berarti 5 jam berlawanan arah jarum jam. Lalu U1+, berarti 2 pin di atas, 1+, 1 jam searah jarum jam. Selanjutnya R, ini ya 2 pin di kanan, 5- berarti 5 jam berlawanan arah jarum jam. Lalu D3+, berarti pin bawah dan gerakan 3 jam searah jarum jam. Lalu L4-, berarti yang kiri ya, 4-. 1, 2, 3, 4. Lalu all 1+, berarti semua pin diaktifkan, lalu gerakan 1 jam searah jarum jam. Lalu ada notasi Y2, berarti di flip. Selanjutnya U0+. Nah, kalau kita menemukan notasi yang ada angka 0, berarti kita skip saja. Berarti kita lanjut ke R2-. R berarti kanan, berarti pin yang di kanan diaktifkan dan putar 2 jam berlawanan arah jarum jam. Lalu D4-, berarti pin yang bawah, 4-, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya L, pin yang di kiri, 4+, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya all, 6+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk notasi yang hanya huruf tanpa angka, contohnya di sini UR, berarti posisi pin UR dalam keadaan aktif di akhir. Nah, kita lihat sekarang apakah sudah sesuai scramble yang sudah kita lakukan. Sudah sesuai ya. Lalu maksud dari pin yang warna kuning ini adalah pin yang aktif di akhir. Oke, semoga mudah dipahami ya. Untuk video part 1 ini cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjut membahas metode atau cara menyelesaikannya di part 2. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.